Perkenalkan, saya Tamara Wabanale, mahasiswa semester 7 dengan NIM 21060700042. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel berjudul First Biomonitoring of Microplastic Pollution in the Val River Using Carpfish Cyprinus carpio as a Bioindicator. Sungai Val mengalami tingkat pencemaran sampah plastik yang tinggi. Pencemaran sampah di Sungai Val sebagian besar berasal dari limbah industri dan domestik, serta pembuangan air limbah yang tidak terawat. Sampah plastik yang berada pada Sungai Val dapat tergradasi menjadi mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 mikrometer yang dapat mengakumulasi dalam ekosistem akuatik, mempengaruhi kesehatan biota perairan termasuk ikan, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah ikan mas yang dikumpulkan dari nelayan lokal di sepanjang Sungai Val, khususnya di daerah dekat Pondok Three Rivers pada tanggal 26 April 2021. Setiap ikan yang ditangkap akan diukur dan dicatat spesifikasi biometriknya, termasuk berat, panjang, dan jenis kelamin. Selanjutnya dilakukan pembedahan untuk mengambil saluran pencernaan ikan mas. Saluran pencernaan ikan kemudian diproses menggunakan larutan kalium hidroksida atau KOH 10% untuk melarutkan komponen organik tanpa merusak partikel plastik yang ada pada saluran pencernaan tersebut. Setelah mengambil saluran pencernaan pada sampel ikan mas, selanjutnya dilakukan pemisahan mikroplastik yang menggunakan larutan jenuh natrium iodida atau NaI untuk memisahkan partikel berdasarkan densitas sehingga mikroplastik dapat diidentifikasi dan dianalisis. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan kertas saring, kemudian dibiarkan kering di udara dan disimpan dalam petri kaca untuk dianalisis selanjutnya menggunakan mikroskop dan spektroskopi Raman. Ukuran tubuh pada ikan berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan ada 26 spesimen ikan mas dianalisis dengan ukuran berat, panjang, dan lebar diberikan pada tabel 1 berkisar panjang 8,4 sampai 68,5 cm dengan average 43,0,6 banding 14,29 cm. Berat ikan berkisar antara 0,1 sampai 3,7 kg dengan berat tubuh rata-rata dan 1,30,911 kg. Pada kelimpahan mikroplastik dapat dilihat bahwa 682 mikroplastik berhasil ditemukan dari saluran pencernaan 26 spesies umum ikan mas dengan beberapa sampel menunjukkan intensitas yang relatif lebih tinggi angka mikroplastik per ikan dibandingkan dengan yang lain. Contohnya itu termasuk pada F6 yaitu 51 partikel per ikan, F10 45 partikel per ikan, F12 49 partikel per ikan, dan F22 47 partikel per ikan, dan kelimpahan rata-rata adalah 41,18 kurang lebih 52,81 partikel per kilogram yang dinyatakan sebagai nilai rata-rata dan perkembangan. Dalam penelitian ini, karakterisasi fisik, ada bentuk, warna, dan ukuran mikroplastik yang diperoleh dari isi perut ikan diamati ada 5 bentuk, yaitu serat, fragmen, pelet, busa, dan film. Diidentifikasi di bawah mikroskop dapat dilihat pada gambar bahwa menunjukkan pada gambar A hingga E dapat menunjukkan gambar mikroskopis dari bentuk yang terdeteksi. Serat mendominasi, bentuk lainnya mewakili 69% dari total partikel dengan prevalensi 100%. Terdeteksi pada semua spesimen ikan, juga terdeteksi dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 23%, sedangkan film, pelet, dan busa kurang ada, hanya mencakup 6,2%, 0,7%, dan 0,9% pada masing-masing. Seperti yang ditunjukkan pada gambar karakterisasi fisik di mana serat dan fragmen terdapat pada semua sampel, sedangkan dua bentuk lainnya bervariasi sampel. Partikel berukuran kecil
yang berukuran kurang dari 0,5 mikrometer ditemukan paling banyak jumlahnya, yaitu sebesar 48% dari total jumlah mikroplastik yang terdeteksi dalam sampel ikan. Mikroplastik berwarna ditemukan lebih banyak jumlahnya, yaitu sebesar 36% warna hijau, 25% berwarna biru, 21% berwarna hitam, 6% berwarna merah, 4% berwarna putih, dan 2% dari beberapa warna lainnya. Mikroplastik transparan hanya mewakili 6% dari total mikroplastik di saluran pencernaan ikan. Pada karakterisasi jenis polimer dapat dilihat pada spektrum gambar A, terdapat polietilena densitas tinggi yaitu HDPE. Puncak ini biasanya menunjukkan vibrasi ikatan CC dan CH dalam struktur polietilena. Puncak ini biasanya terletak di sekitar 1000 sampai 1500 cm pangkat minus 1. Pada gambar spektrum B, terdapat puncak polietilena densitas rendah atau LDPE. Puncak ini menunjukkan vibrasi ikatan CC dan CH, tetapi dengan pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan HDPE. Pada spektra gambar C, terdapat polipropilena atau PP. Puncak ini menunjukkan vibrasi ikatan dalam polipropilena yang memiliki struktur yang berbeda dari polietilena. Puncak ini biasanya terletak pada 800 hingga 1000 cm pangkat minus 1 dan dapat menunjukkan vibrasi CH3 atau metil yang khas dalam polimer ini. Pada gambar spektra bagian D terdapat polietilena tereftalat atau PET. Puncak untuk PET ini menunjukkan vibrasi dari ikatan ester dalam struktur polimer. Puncak ini seringkali terletak pada 1700 cm pangkat minus 1 yang mencerminkan vibrasi C rangkap O dari ikatan ester. PET ini adalah polimer yang umum digunakan dalam botol plastik dan serat tekstil. Yang berikut yaitu gambar spektra bagian E, terdapat politetrafluoroetilen atau PTFE. Puncak ini menunjukkan vibrasi ikatan CF dalam polimer PTFE yang dikenal dengan nama merek Teflon. Puncak ini biasanya terletak di sekitar 1200 hingga 1400 cm pangkat minus 1 dan menunjukkan karakteristik unik dari ikatan fluor yang kuat dalam polimer ini. Hingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua ikan mas yang diuji mengandung mikroplastik dengan total 682 partikel terdeteksi di 26 sampel. Yang kedua yaitu mikroplastik yang teridentifikasi terdiri dari berbagai jenis polimer termasuk HDPE, LDPE, dan PP dengan ukuran yang bervariasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akumulasi mikroplastik dalam tubuh ikan dapat menyebabkan perubahan biokimia dan fisiologi termasuk stres, oksidatif, dan gangguan metabolisme. Hal ini menandakan potensi risiko bagi kesehatan ikan dan secara lebih luas lagi bagi ekosistem perairan dan rantai makanan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.